Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Paradila Gustiko, NIM 1905191. Saya dari kelas Hukum Ketenagakerjaan 6A. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK adalah singkatan dari pemutusan hubungan kerja yang merupakan tindakan pengakhiran kerja yang dilakukan oleh perusahaan pada pekerjaan dikarenakan alasan tertentu. Tindakan tersebut bisa menyebabkan berakhirnya dan juga kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Biasanya beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut dikarenakan penutupan bisnis, yaitu kepailitan, efisiensi, melakukan pelanggaran, hingga karyawan yang bersangkutan pensiun atau meninggal. Setelah itu ada Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang PHK. Pemutusan hubungan kerja biasanya dilakukan dikarenakan terjadinya suatu alasan tertentu yang sudah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Bab 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Pasal 154A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Setelah itu jenis-jenis PHK yaitu 1. PHK karena melanggar perjanjian kerja, dan yang kedua PHK demi hukum, dan yang ketiga PHK karena kesalahan berat. Dan yang keempat ada PHK karena adanya kondisi tertentu. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 atau 2003 mengenai tentang tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila 1. Pekerja meninggal dunia, 2. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, yang ketiga adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan yang keempat adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Hak karyawan yang terkena PHK. Untuk itu pekerja kontrak yang PHK, maka jenis hak yang bisa didapatkan adalah uang ganti rugi saja. Tidak ada uang atau biaya tambahan yang lainnya. Contohnya seperti Bapak A yang dikontrak pada sebuah perusahaan dengan jangka waktu 6 bulan. Kemudian ketika bekerja selama 3 bulan, ia sudah mengalami PHK oleh perusahaan. Gaji yang didapatkan sendiri setiap bulannya adalah senilai 3 juta. Selain itu ada biaya untuk mengganti uang transportasi sebesar 500.000. Maka beberapa dengan hal yang didapatkan oleh pekerja kontrak, pekerja tetap akan mendapatkan beberapa hak ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja, yaitu 1. Ada uang pesangon, 2. ada uang penghargaan masa kerja, dan yang ketiga ada uang pengganti hak. Alasan-alasan terjadinya PHK yaitu ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan memperbolehkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan aturan undang-undang, yaitu 1. Perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun, dan yang kedua ada tidak memberikan gaji tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut, dan yang ketiga ada karyawan yang sudah memiliki masa pensiun atau meninggal, dan yang keempat ada pekerja sakit atau bisa bekerja setelah 12 bulan. Dan yang kelima, karyawan tidak bisa bekerja selama 6 bulan karena ditahan dengan dugaan tindak pidana. Alasan yang tidak diperbolehkan untuk perusahaan melakukan PHK yaitu 1. Selain beberapa sebab yang diperbolehkan tersebut, juga ada beberapa alasan yang tidak diperbolehkan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. 2. Karyawan yang menikah, melahirkan, hamil, keguguran, atau sedang menyusui. Yang ketiga, pekerja yang berdasarkan surat dokter tidak bisa masuk kerja dalam waktu kurang dari 12 bulan berturut-turut. Dan yang keempat, pekerja yang tidak bisa bekerja dikarenakan melakukan kewajiban yang diberikan negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dan yang kelima,
Pekerja yang mengambil cuti untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya seperti naik haji. Iya, baterai lo. Perusahaan tidak boleh melakukan PHK sepihak sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat 1 sampai 3, Pasal 155 Ayat 1 hingga Pasal 170 tidak menjelaskan mengenai adanya PHK sepihak. Menurut Pasal 151 Ayat 1 menjelaskan bahwa pekerja, pengusaha, serikat, buruh, dan juga pemerintah dengan berbagai macam upaya perlu merusakan agar tidak terjadinya PHK sepihak. Dan kemudian jika tidak ada hasil dari perundingan tersebut, maka perusahaan bisa melakukan PHK setelah mendapatkan berbagai macam upaya perlu merusakan agar tidak terjadinya PHK sepihak. Dan kemudian jika tidak ada hasil dari perundingan tersebut, maka perusahaan bisa melakukan PHK setelah mendapatkan pendapatan dari PHI atau pengadilan hubungan penetapan dari PHK akan batal dan demi hukum dan mengusahakan wajib untuk tidak mempekerjakan pekerja dengan memberi langkah-langkah hukum jika terjadinya PHK sepihak. 1. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan, maka langkah hukum jika terjadi PHK sepihak yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan cara lapor PHK sepihak tersebut kepada instansi ketenagakerjaan. Akan tetapi, jika tidak menemukan penyelesaian yang baik, selanjutnya dapat menempuh langkah hukum jika terjadinya PHK sepihak ke pengadilan hubungan Akan tetapi jika tidak menemukannya penyelesaian yang baik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri atau UU PPHI. Dalam Undang-Undang PPHI mengatur terkait upaya hukum atau langkah hukum jika terjadi PHK. Dalam Undang-Undang PPHI mengatur terkait upaya hukum atau langkah hukum jika terjadinya PHK sepihak yang dapat ditempuh oleh pekerja. Berikut langkah-langkahnya, yaitu 1. Bifatrade, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang PPHI sebelum adanya pengajuan perselisihan ke pengadilan hubungan industrial. Perselisihan tersebut wajib dilakukan perundingan terlebih dahulu oleh Bifatrade yang melihat pekerja dan pengusaha. 2. Mediasi, berdasarkan pasal 8 hingga pasal 16 Undang-Undang PPHI, penyelesaian dalam perselisihan pekerjaan dan pengusaha dapat yang melihat pekerja dan pengusaha. 2. Mediasi, berdasarkan pasal 8 hingga pasal 16 Undang-Undang PPHI, penyelesaian dalam perselisihan pekerjaan dan pengusaha dapat melalui permusyawaratan dengan di tengah oleh mediator yang relatif. Dan yang ketiga ada konsiliasi, berdasarkan pasal 17. 3. Konsiliasi, berdasarkan pasal 17 hingga pasal 28 Undang-Undang PPHI, penyelesaian dalam perselisihan pekerja dan perusahaan dapat melalui musyawarah dengan ditengahi oleh konsiliator yang netral. Yang keempat, arbitrase, langkah hukum jika terjadi PHK sepihak. Yang terakhir yaitu melalui lembaga yang berwenang dalam hal ini akan menjadi penegakan dalam perselisihan. Penerangan tersebut dapat ditunjukkan oleh pihak dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekian hasil presentasi saya mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kata yang berbelit. Saya Miranda Paradila Budi Sitepu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.